Perkenalkan, nama saya Asyifa Rumeisha Fadil, NIM 18016002, nomor urut 4. Saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Analisis Penggunaan Kalimat Efektif dalam Tajuk Rencana pada koran Kompas yang berjudul Hantu Caleg. Yang pertama, abstrak. Di dalam artikel ilmiah saya ini, pada abstraknya berisi tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan tentang penggunaan kalimat efektif pada tajuk rencana koran Kompas pada hari Minggu 6 Januari 2019 yang berjudul Hantu Caleg oleh Agus Hermawan. Metode yang digunakan dalam artikel saya ini adalah deskripsi kualitatif. Data pada penelitian ini adalah tajuk rencana yang berjudul Hantu Caleg tahun 2019 di koran Kompas. Sumber data pada penelitian ini adalah tajuk rencana berjudul Hantu Caleg. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kalimat efektif yang digunakan dalam tajuk rencana koran Kompas yang berjudul Hantu Caleg. Kajian kalimat efektif ini dilatar belakangi oleh kesulitan pembaca dalam menulis paragraf yang isi atau maknanya mudah dipahami. Melalui kajian ini diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam menulis paragraf yang efektif. Selanjutnya, dalam artikel yang telah saya buat terdapat pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat keterangan bahwa kalimat yang baik itu dan sangat dianjurkan dalam berbahasa dan karena kalimat efektif dapat mencapai sasarannya. Kalimat ini mudah untuk dipahami. Maka dari itu kalimat efektif sangat penting dalam berbahasa dan juga sangat penting dalam penulisan sebuah artikel ilmiah maupun non-ilmiah. Dalam karangan ilmiah dan non-ilmiah, sering kita temui kalimat-kalimat yang tidak memenuhi syarat sebagai bahasa ilmiah. Hal ini disebabkan karena kalimat ditulis tidak logis, asal-asalan, dan kadang bertele. Dengan adanya kenyataan tersebut, pembaca sukar mengerti maksud yang disampaikan penulis karena kalimat tersebut tidak efektif. Nah, dari hal tersebut, dari pendahuluan tersebut, saya sebagai penulis tertarik untuk membahas kalimat efektif karena permasalahan yang telah diuraikan tersebut. Supaya kalimat yang dibuat dapat mengungkapkan gagasan pemakaiannya secara tepat, unsur-unsur kalimat harus digunakan secara lengkap dan eksplisit. Artinya, unsur-unsur kalimat seharusnya ada yang tidak boleh dihilangkan. Sebaliknya, unsur-unsur yang seharusnya tidak ada perlu dimunculkan. Nah, selanjutnya metode. Di dalam penelitian ini, metode atau jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang menitikberatkan pada jenis penelitian studi kasus. Meleong di dalam Rahmawati menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang lebih mementingkan proses daripada hasil. Nah, jadi metode deskriptif ini dilakukan agar informasi yang dikumpulkan tidak diolah dengan kata-kata, namun lebih mengutamakan kedalaman penghayatan terhadap permasalahan yang dibahas. Sedangkan penelitian kualitatif itu digunakan apabila data yang diteliti berupa kata-kata atau verbal, bukan berupa angka yang harus menggunakan alat ukur. Penelitian kualitatif ini digunakan jika data yang akan diambil merupakan data yang tidak berbentuk statistika atau angka-angka yang tersaji dalam bentuk kalimat ataupun kata-kata. Dan selanjutnya, objek penelitian ini adalah salah satu artikel atau tajuk rencana yang ada di dalam koran Kompas pada hari Minggu edisi 6 Januari 2019 yang berjudul Hantu Caleg.
yang ditulis oleh Agus Hermawan. Dan instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Tujuan dari dihadirkannya instrumen dalam penelitian kualitatif tidak lain sebagai alat bantu untuk mempermudah jalannya penelitian ini. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen sekaligus bertindak sebagai orang utama. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif mutlak sangat diperlukan. Ia merupakan perencana, pengumpul data, penafsir data, dan pelapor hasil penelitian. Maka dari itu, Meleong mengartikan bahwa instrumen atau penelitian adalah ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian. Berarti instrumen ini adalah hal yang utama dari suatu penelitian. Dan selanjutnya di dalam metode terdapat langkah penelitian. Langkah awal dari penelitian ini adalah melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan penelusuran dan teknik kepustakaan ini adalah teknik yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data. Data yang diperoleh dalam bentuk tulis harus dibaca, kemudian hal-hal yang penting yang akan diteliti dicatat. Setelah data ditemukan, kemudian peneliti mengelompokkan data tersebut berdasarkan fokus kajian. Teknik studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini karena sumber data yang dijadikan acuan berupa tajuk yang terdapat dalam koran Kompas edisi 2019. Langkah kedua dari penelitian ini adalah tekniknya digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data sesuai dengan fokus kajian. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata, kalimat, atau kutipan dan juga wacana dalam tajuk rencana koran Kompas edisi 2019. Selanjutnya masuk ke pembahasan dan hasil. Dalam karangan non-ilmiah sering kita jumpai kalimat-kalimat yang tidak memenuhi syarat sebagai bahasa ilmiah. Dengan adanya kenyataan itu, pembaca sukar mengerti maksud kalimat yang kita sampaikan karena kalimat tersebut tidak efektif. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Nah, syarat pertama bagi kalimat efektif mempunyai struktur yang baik. Artinya, kalimat itu harus memiliki unsur-unsur subjek dan predikat. Bisa ditambah dengan objek, keterangan, dan unsur-unsur subjek. Dan unsur-unsur pelengkap akan membentuk keterpaduan dan merupakan arti ciri keutuhan dari suatu kalimat. Setiap gagasan, pikiran, atau konsep yang dimiliki seseorang pada praktiknya harus dituangkan ke dalam kalimat. Tanpa teori pun dapat membuat kalimat, akan tetapi apakah kalimat yang dibuat sudah benar? Nah, hal itulah yang harus memenuhi persyaratan kalimat efektif. Nah, kalimat yang efektif itu haruslah sesuai dengan kaidah yang meliputi unsur-unsur penting yang ada dalam kalimat, aturan-aturan tentang ejaan yang disempurnakan, dan cara memilih kata dalam kalimat. Selanjutnya, hasil dari tajuk rencana koran Kompas yang berjudul Hantu Caleg ini mengidentifikasi kalimat di dalam tajuk rencana koran Kompas. Terdapat 7 paragraf yang ditulis oleh penulis dalam tajuk rencana pada koran Kompas. Yang pertama, paragraf pertama, kalimat pertama termasuk ke dalam jenis kalimat berjemuk, koordinatif, penggabungan karena terdapat konjungsi dan. Buktinya
terdapat pada kutipan yang berbunyi, gambar dan foto diri yang dilengkapi kata-kata meminta dukungan calon pemilih menempel di sejumlah tempat. Nah, dari kutipan tersebut dan pada gambar dan foto itu termasuk ke dalam kalimat menjebuk koordinatif penggabungan karena terdapat konjungsi atau kata hubung dan juga ini juga termasuk ke dalam konjungsi memasuki. Berarti di dalam kalimat majemuk koordinatif penggabungan ini terdapat dua kata konjungsi, yang pertama dan yang kedua konjungsi memasuki. Yang buktinya adalah dengan kata-kata memasuki tahun 2019. Yang selanjutnya pada kalimat ketiga terdapat dalam jenis kalimat simplex karena terdapat struktur subjek, predikat, keterangan, di mana subjek itu adalah pohon, tiang listrik, dan berbagai ruang kosong, sedangkan predikatnya yaitu mereka memanfaatkan, dan keterangan adalah untuk menjual diri. Nah, pada kalimat keempat, jenis kalimatnya adalah yang ditemui adalah kalimat majemuk bertingkat hubungan atributif, karena di dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi yang buktinya terdapat pada kutipan wajah-wajah asing yang mungkin hanya dikenal oleh keluarga, tetangga, atau teman-temannya tiba-tiba bertebaran di mana-mana. Dan masih di paragraf pertama, di kalimat kelima termasuk ke dalam jenis kalimat majemuk koordinatif karena koordinatif pemilihan, karena di dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi atau buktinya pada kutipan obrolan ringan warung kopi menyebut mereka ibarat hantu atau penunggu pohon yang tiba-tiba muncul. Nah, selanjutnya pada paragraf kedua, kalimat pertama, ini termasuk jenis kalimat majemuk koordinatif karena di dalamnya terdapat konjungsi atau kutipan yang merupakan jenis kalimat majemuk koordinatif pemilihan ini contoh yaitu dalam berbagai kalimat atau slogan yang nyaris seragam. Nah, selanjutnya pada kalimat kedua, pada paragraf kedua ini termasuk ke dalam jenis kalimat majemuk bertingkat hubungan atributif karena ditandai dengan konjungsi yang buktinya terdapat pada kutipan para caleg yang bermodal besar memasang spanduk atau baliho besar. Nah, atau ini juga merupakan jenis kalimat majemuk koordinatif karena ditandai dengan konjungsi atau. Nah, selanjutnya pada kalimat ketiga, paragraf kedua, termasuk ke dalam jenis kalimat kompleks karena terdiri dari klausa utama dan klausa subordinatif. Klausa utamanya yaitu menempelkan poster ala kadarnya, dan klausa subordinatif yaitu selebihnya. Nah, selanjutnya pada paragraf kedua, kalimat keempat ini termasuk ke dalam jenis kalimat majemuk koordinatif karena terdapat konjungsi atau. Buktinya pada kutipan memaku pohon-pohon pelindung jalan atau menempelkan di tiang-tiang atau dinding bangunan ditempuh untuk memasang poster. Nah, pada kalimat kelima, paragraf kedua termasuk ke dalam jenis kalimat majemuk bertingkat karena terdapat konjungsi dengan dan ditambah dengan kata benda, dan juga termasuk ke dalam jenis kalimat majemuk koordinatif pemilihan karena di dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi atau. Selanjutnya, paragraf ketiga, kalimat pertama pada paragraf ketiga ini termasuk ke dalam jenis kalimat majemuk bertingkat hubungan waktu karena di dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi sejak. Buktinya pada kutipan
masa kampanye memang berawal sejak 23 September 2018. Dan juga terdapat kalimat majemuk koordinatif pertentangan, karena di dalam kalimat ini terdapat konjungsi tetapi. Buktinya pada kutipan di dalam tajuk rencana Kompas edisi 2019 ini, yaitu masa kampanye memang berawal sejak 23 September 2018, tetapi para caleg menahan diri untuk memasang berbagai alat peraga kampanye. Nah, selanjutnya pada kalimat kedua, paragraf ketiga, termasuk ke dalam jenis kalimat kompleks, karena terdiri dari klausa utama dan klausa subordinatif. Klausa utamanya terdapat pada kutipan, mungkin mereka juga menginginkan calon pemilih lebih mengingatnya jika gambar dipasang dekat-dekat hari pencoblosan. Dan klausa subordinatif buktinya yaitu selain diduga menghemat biaya. Selanjutnya pada paragraf ketiga, dalam kalimat ketiga termasuk ke dalam jenis kalimat majemuk koordinatif hubungan syarat, karena di dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi jika. Buktinya pada tajuk rencana tersebut yang telah saya analisis, yaitu tidak heran jika 4 bulan menjelang pemungutan suara April 2019 para caleg kian masif menyebarkan gambar dirinya. Dan selanjutnya pada paragraf 4 kalimat pertama dalam tajuk rencana tersebut termasuk ke dalam jenis kalimat efektif. Akan tetapi kalimat di dalam artikel tersebut tidak lugas. Contohnya, kehadiran berbagai alat peraga kampanye, terutama para caleg, itu secara langsung menambah kesemrawutan kota. Selanjutnya pada paragraf 4 kalimat kedua termasuk ke dalam jenis kalimat efektif, karena kalimat yang disampaikan penulis lugas dan jelas. Bukti dari hal tersebut yaitu Komisi Pemilihan Umum KPU. Komisi Pemilihan Umum atau KPU memiliki aturan untuk pemasangan alat peraga caleg dan capres. Selanjutnya pada paragraf keempat kalimat ketiga termasuk ke dalam jenis kalimat majemuk koordinatif setara, karena di dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi dan. Buktinya yaitu walaupun dibiayai oleh peserta pemilu, KPU antara lain mengatur ukuran dan bahan untuk menampilkan foto. Dan selanjutnya pada paragraf keempat kalimat keempat termasuk ke dalam jenis kalimat koordinatif setara pemilihan, karena di dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi atau. Buktinya pada tajuk rencana tersebut yaitu berkembangnya teknologi percetakan membuat pembuatan baliho atau poster juga semakin mudah dan murah. Selanjutnya paragraf kelima di dalam tajuk rencana Koran Kompas edisi 2019 yang berjudul Hantu Caleg itu pada kalimat pertama paragraf kelima ini termasuk ke dalam jenis kalimat majemuk koordinatif pemilihan, karena di dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi atau. Buktinya yaitu untuk menarik perhatian para caleg biasanya memasang gambar atau kalimat yang aneh-aneh. Nah, pada kalimat kedua termasuk ke dalam jenis kalimat majemuk koordinatif pertentangan, karena di dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi namun. Buktinya, namun pemasangan baliho-baliho raksasa di pinggiran Jakarta termasuk di sekitar perumahan seringkali dengan konstruksi asal-asalan. Jadi kata namun itu termasuk ke dalam jenis kalimat majemuk koordinatif pertentangan. Selanjutnya pada paragraf 5 kalimat ketiga termasuk ke dalam jenis kalimat majemuk koordinatif pemilihan, karena di dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi atau biasanya konjungsi atau.
Buktinya yaitu biasanya mereka menggunakan tiang bambu yang ditancapkan di tanah atau menggunakan sling dari tali plastik yang rawan roboh. Jadi kata atau tersebut termasuk ke dalam kalimat majemuk koordinatif pemilihan. Selanjutnya, paragraf 6 di dalam tajuk rencana Koran Kompas edisi 2019 yang berjudul Hantu Caleg ini, kalimat pertama pada paragraf 6 ini termasuk ke dalam jenis kalimat majemuk bertingkat karena di dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi karena. Nah, bukti dari hal tersebut yaitu beberapa waktu lalu pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel sejumlah baliho termasuk billboard politisi karena dianggap melanggar izin konstruksi yang diatur Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan reklame. Nah, paragraf ke-7, paragraf terakhir dari tajuk rencana Koran Kompas edisi 2019 yang berjudul Hantu Caleg ini, kalimat pertama di dalam paragraf 7 ini termasuk ke dalam jenis kalimat tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena penulis menulis hal yang tidak dimengerti orang lain. Buktinya sareksok itu sebenarnya artinya mengganggu mata, tapi tidak seluruh orang mengetahui bahwa kata sareksok itu merupakan mengganggu mata. Jadi hal tersebut ada baiknya kata tersebut diganti dengan kata atau kalimat yang dimengerti dan dipahami oleh banyak orang, dan hal tersebut menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat efektif jika diganti dengan kata yang dimengerti oleh seluruh orang. Nah, kalimat kedua yang ada dalam paragraf ke-7 ini termasuk ke dalam jenis kalimat majemuk bertingkat karena di dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi untuk. Buktinya yaitu untuk menghindari stres politik yang melanda masyarakat, kita bisa mengabaikannya. Nah, dari kata untuk tersebut merupakan kalimat majemuk bertingkat. Nah, selanjutnya kalimat ketiga pada paragraf ke-7 ini termasuk ke dalam jenis kalimat majemuk koordinatif setara karena di dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi atau konjungsi dan. Buktinya yaitu atau bisa juga melihat poster, spanduk, dan baliho para peserta pemilu 2019 dan dari kata dan tersebut merupakan kalimat majemuk koordinatif. Nah, di dalam artikel ilmiah yang saya buat terdapat komponen simpulan. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan adalah saya menemukan berbagai jenis kalimat efektif dan juga beberapa ada kalimat yang tidak efektif di dalam paragraf. Walaupun tidak seluruh paragraf mempunyai kalimat yang tidak efektif. Nah, sekian dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.